Masa putih abu-abu, masa yang indah tentang persahabat kami berlima di kelompok belajar. Aku, Iqbal, Sabrina, Hasan dan Dewi. Seiring berjalannya waktu kebersamaan kami, tumbuh benih-benih cinta di hati kami. Aku dengan Iqbal dan Hasan dengan Sabrina. Dewi adalah obat nyamuk, katanya sendiri waktu itu, hehe. Hubungan kami itu kami rahasiakan. Tidak ada satu orang pun teman atau guru yang tahu selain kami berlima. Dewi benar-benar sahabat terbaik kami. Dia menjaga semua rahasia itu bahkan sampai ke alam barzah. Iya, Dewi telah mendahului kami. Tepatnya saat hari terakhir kami mengerjakan ujian nasional. Penyakit epilepsinya yang menjadi jalan kepulangannya ke hadirat Sang Maha Pencipta. Sedih, kami sangat kehilangan sahabat terbaik. Iqbal dan Hasan, dua pemuda yang menjadi idola di sekolahku saat itu. Beruntungnya aku dan Sabrina telah terpilih bagi mereka tempat menitipkan hatinya. Hasan merupakan ketua OSIS kami, sedangkan Iqbal ketua bidang seni dan budaya. Iqbal adalah vokalis band dan nasyid sekolah. Suaranya sangat merdu ditambah dengan kemampuan musikalitasnya yang bagus. Ia bisa memainkan beberapa alat musik. Itulah sebabnya sekolah kami selalu menjadi juara saat ada lomba seni dan budaya. Ia begitu mencintai musik. Bila ada acara pensi, ia akan menyanyikan lagu-lagu yang sangat digilai oleh rekan-rekan kami yang putri. Bahkan di antara mereka sering meminta bantuan aku dan Sabrina untuk menjadi mak comblang. Tentu saja aku dan Sabrina tak pernah menanggapi permintaan mereka. Karena akulah pemilik hati Iqbal dan Sabrina pemilik hati Hasan. Meski mereka tidak tahu, di setiap kata pengantar lagunya Iqbal menyampaikan lagu tersebut untuk seseorang yang spesial. Akulah yang dimaksud seseorang yang dikatakan Iqbal itu. Lagu ini untuk seseorang yang sangat spesial untukku, ucapnya sambil tersenyum manis kepadaku. Aku sangat bahagia kala itu. Kasih sayang dan perhatiannya begitu besar kepadaku. Aku selalu menyukai lagu-lagu yang dinyanyikannya. Lagu Gubahanku, mengingatkanku pada saat terakhir dia menyanyikan untukku. Waktu itu kami berempat sedang menikmati kebersamaan untuk terakhir kalinya, karena akan segera menuju kota tempat kami akan kuliah. Sabrina dan Hasan akan melanjutkan studi di Al-Azhar, Kairo. Mereka berdua berasal dari keluarga berada. Berbeda dengan aku dan Iqbal. Kami mengandalkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Iqbal mendapat beasiswa ke Fakultas Pertanian Unbra, Malang. Sedangkan aku mendapat beasiswa pendidikan PAUD ke IKIP Negeri Singaraja, Bali. Kami berwisata ke air terjun Koban Pelangi, Malang. Ketika Sabrina dan Faisal sedang membeli makanan dan minuman untuk kami, Iqbal mengajakku duduk di bebatuan yang ada dekat air terjun tersebut. Sambil menenteng gitarnya, dia memilihkan tempat duduk dari batu ayang agak datar untukku, kemudian dia juga duduk di sampingku. Kabut dari hempasan air terjun membelai wajah kami. Suasana sangat indah, pancaran air yang membentuk kabut-kabut air terkena sinar matahari menghasilkan lengkungan pelangi di tebing. Aku sangat menikmati suasana yang dihadirkan alam, apalagi bersama orang terkasih. Cinta, kamu jadi berangkat besok? Tanya Iqbal lembut di sampingku. Ia selalu memanggilku cinta bila kami hanya berdua. Katanya itu panggilan kesayangannya untukku. Aku juga menyukai panggilan itu. Terasa sangat indah di telingaku ketika dia mengucapkannya. Aku mengalihkan wajahku dari memandang pelangi di tebing kepada pelangi di hatiku yang berada di sampingku. Iya, jawabku sambil mengangguk. Hati-hati di sana ya. Jaga dirimu, katanya dengan tatap sungguh-sungguh dan tulus. Aku kembali mengangguk, terasa bulir air mata telah memaksa untuk keluar dari netraku. Aku terharu melihat ketulusannya dan kekhawatirannya karena akan jauh dariku. Kemudian dia mulai memetik gitarnya. Sambil menatapku dia melantunkan lagu Gubahanku. Pesannya di lagu itu agar aku tidak tergoda dengan rayuan pemuda lain dan menjaga kesetiaanku untuknya. Semua pesannya itu aku laksanakan. Kami tetap berkomunikasi jarak jauh melalui surat menyurat. Selalu saling menguatkan agar bersabar dalam menuntut ilmu dan fokus menyelesaikan kuliah untuk selanjutnya merajut masa depan bersama. 2 tahun berlalu dengan aman, komunikasi kami lancar. Saat liburan kami bertemu di kampung. Tapi tahun ketiga, aku sudah mulai jarang dapat kabar dari Iqbal. Setiap surat yang aku kirim tidak dibalasnya. Saat aku pulang kampung juga tidak bertemu dengannya. Dia sedang sibuk di Jakarta untuk bermain musik. Bahkan kuliahnya pun sudah tidak dia hiraukan lagi. Ibunya sangat sedih, beliau meminta kepadaku agar mengingatkan Iqbal untuk kembali fokus kuliah.
Suatu saat kami dapat bertemu ketika aku pulang ke kampung dia sedang berada di rumah. Saat itu aku menyampaikan apa yang diminta oleh ibunya. Tapi ia tidak menerima saranku. Dia tetap pergi lagi ke Jakarta untuk bermain musik dan mengacuhkan permintaan aku dan ibunya untuk fokus kuliah. Di saat tingkat terakhirku itulah, Irfan datang mendekati diriku. Ia menawarkan kehidupan berumah tangga. Saat itu dia sudah mapan dengan pekerjaannya. Ia juga memberi kesan sangat baik dalam menjalankan agamanya. Semua itu membuat aku berpikir ulang tentang hubunganku dengan Iqbal. Namun aku tidak begitu saja menerima ajakan Irfan. Aku pulang ke kampung. Untungnya saat itu aku bertemu dengan Iqbal. Aku memberi dia dua pilihan, tetap bermain musik dengan melupakan tanggung jawabnya menuntut ilmu, aku akan meninggalkannya atau aku akan tetap bersamanya dengan melanjutkan kuliah yang ditinggalkannya dan melanjutkan ikrarkan kami untuk masa depan bersama. Ia memilih tetap bermain musik dan berpisah denganku. Sejak itu semua berakhir di antara kami. Aku yang sudah menyelesaikan pendidikanku langsung dilamar oleh Irfan. Kemudian hidup bertahun-tahun dalam ikatan rumah tangga sampai Irfan akhirnya menyelingkuhiku. Kini aku berjumpa kembali dengan Iqbal. Membuka kembali semua kenangan itu. Tapi kini, dia sudah bahagia dengan yang lain. Cinta adalah kenangan, indah dan deritanya tak mudah dilupakan.